Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kasus ANOVA, Analysis of Variant yang khusus one way. Nah, ini langsung ke contoh kasus. Apa bedanya antara ANOVA one way dengan uji T gitu ya, baik untuk yang pirate test maupun yang non pirate test. Jadi kalau uji T baik yang pirate maupun yang berpasangan maupun yang tidak berpasangan ini hanya khusus untuk yang dua kelompok saja. Jadi kalau yang uji F yang seperti sekarang atau uji ANOVA itu lebih dari dua kelompok. Jadi lebih dari dua kelompok. Nah sekarang kita punya kasus lebih dari dua kelompok. Kelompoknya itu adalah yang pertama itu adalah tidak merokok, yaitu orang yang tidak merokok dan tidak terpapar asap rokok. Nah kemudian yang kedua, kelompok yang kedua itu adalah orang yang merokok pasif, yaitu tidak merokok dan tidak tapi dia terpapar asap rokok baik di rumah maupun di tempat kerja. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah non-inhaling smoker. Jadi orang yang merokok tapi dengan menggunakan cerutu seperti itu, tapi tidak dihisap gitu ya. Kemudian yang keempat itu light smoker atau perokok ringan, orang yang merokok dan menghirup asap rokok 1-10 batang per hari, sementara orang yang perokok sedang itu adalah orang yang menghirup 11-39 batang per hari, sedangkan perokok berat itu adalah orang yang merokok dan menghirup 40 batang atau lebih per hari. Nah, kemudian kita ingin melihat gitu ya fungsi paru dari aliran paru yang ada di paru-paru. Nah, gitu ya. Kemudian kita hitung dari force mix expiratory flow-nya. Nah, kemudian kita ingin membandingkan dari 6 kelompok ini. Nah, itulah bedanya antara uji T dengan uji ANOVA. Jadi kalau uji ANOVA itu lebih dari 2 kelompok. Kebetulan kita punya contoh ini ada 6 kelompok. Nah, kemudian kita ingin lihat rata dari fungsi parunya gitu ya. Jadi aliran parunya, aliran udara ke paru. Oke. Atau fungsi parunya gitu ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan pertama kali dengan kasus seperti ini? Yang pertama, ini contohnya tadi ya, datanya ada di sini. Jadi ada 200 laki-laki dan 200 orang perempuan gitu ya untuk masing-masing kelompok, kecuali pada kelompok yang ini, kelompok yang non-inhaling smoker. Nah, lainnya jumlah sampelnya adalah 200 seperti itu. Nah, kemudian juga ini adalah standar deviasinya untuk fungsi parunya atau force explanatory flow-nya. Kemudian ini adalah nilai min atau nilai rata-ratanya gitu ya, rata-rata dari aliran udara yang ada ke paru. Dan kemudian ini nama kelompoknya. Jadi non-smoker, passive smoker, non-inhaling smoker, light smoker, moderate smoker, sama heavy smoker. Nah, lalu bagaimana untuk membandingkan dari 6 kelompok ini untuk rata-rata dari FEP-nya? Kita nanti akan bahas satu persatu. Nah, pertama yang harus kita lakukan sama dengan uji yang lain itu adalah dia harus mendeskripsikan hipotesis dulu. Nah, langkah yang pertama, hipotesisnya berarti ada H0, ada HA, gitu ya. H0 atau H1. H0-nya itu adalah bahwasanya rata untuk 6 kelompok itu sama atau tidak ada beda gitu ya. Nah, sementara H1-nya itu paling tidak satu lah. Satu atau dua kelompok itu punya rata yang berbeda gitu ya. Ini mu ya. Nah, kemudian tabel ANOVA-nya kita buat gitu ya. Ini untuk nanti lebih memudahkan gitu ya untuk perhitungan-perhitungan. Nah, kemudian
ini kalau di tabel ANOVA itu ada ada 3 sumber variasi, yaitu dalam kelompok, antar kelompok, maaf, between jadi antar kelompok. Kemudian within itu dalam kelompok. Ini total, ini adalah degree of freedom. Jadi ini rumusan ya. Jadi rumusan atau formula atau rumus-rumus yang ada di dalam uji ANOVA. K-nya itu adalah kelompok, N-nya itu adalah sampel. Nah, K-nya tadi ada 6, itu ya, dikurangi 1. Sampelnya tadi ada berapa tadi ya, nanti kita hitung. Nah, kemudian ini adalah rata kuadrat gitu ya. Rata kuadrat atau sum of square between rata kuadrat antar kelompok gitu ya. Dan di sini adalah rata jumlah rata. Jadi jumlah rata dalam kelompok gitu ya. Nah, kemudian ini adalah rata-ratanya, jumlah kuadrat, maaf ini jumlah kuadrat ya. Kemudian ini adalah rata-rata jumlah kuadratnya. Nah, ini rumusnya adalah SSB yang ada di sini. Kemudian dibagi dengan degree of freedom-nya yang ada di sini. Nah, ini tinggal masukkan di sini. Kemudian SSW itu adalah sum of square dari within atau jumlah kuadrat dalam kelompok gitu ya. Nah, ini nanti dibagi dengan degree of freedom-nya. Nah, kemudian masukkan di sini. Ini ya. Jadi ini rumusnya gitu ya. Nah, kemudian SSB itu apa? Jadi SSB atau sum of square between atau jumlah kuadrat antar kelompok ini adalah sigma N pada kelompok dibagi dengan rata-rata gitu ya. Rata-rata kuadratnya kemudian dikurangi dengan jumlah, kemudian sigma ya, NI, jadi sampel per masing-masing kelompok dikali dengan rata-ratanya gitu ya, rata-ratanya kemudian di dalam kuadrat per N. Nah, ini kemudian kalau SSW itu adalah sigma N1 dikurangi 1 dikali standar deviasi. Gitu ya. SSTO itu total, TO itu total gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ini ditambah ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk F hitung, nah ini adalah F hitung yang nanti akan kita cari juga dengan F tabelnya gitu ya. Kita bandingkan. Untuk apakah kita menyimpulkan HO ataukah kita menyimpulkan HA gitu ya. Oke. Nah, ini adalah nilai p-value-nya jikalau kita ingin membandingkan dengan nilai alfanya. Oke. Nah, ini adalah kesimpulannya gitu ya, rumusan kesimpulan. Kapan kita akan menolak HO, berarti kita menyimpulkan HA gitu ya. Jadi kita menyimpulkan HA. Jadi kita ingin paling tidak menyimpulkan ini. Ada satu atau dua dari FEP dari 6 kelompok itu berbeda gitu ya. Jika apa? Nilai F hitung, jadi F ini ya, ini F ini adalah F hitung, F value-nya itu lebih besar daripada F tabelnya, gitu ya. Nah, kemudian kita menolak H0 atau menyimpulkan HA. Nah, kapan kita menyimpulkan H0, berarti kita H-nya kita tolak gitu ya. Nah, itu jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel. Gitu ya. Oke, nah kita akan mencoba untuk menghitungnya dari kasus yang tadi. Nah, ini tadi 6 kelompok tadi. Nah, ini kita sudah masukkan di sini 6 kelompok. Ini adalah standar deviasinya, ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, kemudian kita hitung dulu SSB-nya. Nah, ini SSB-nya rumusnya seperti ini, saya pindahkan lagi. NI. NI adalah ini ya, kali Y, gitu ya. Y. Y ini adalah maknanya adalah rata-rata gitu ya. Jadi kalau X bar, Y bar, ada barnya di atas, itu adalah rata-rata. Jadi kali rata-rata ini. Jadi 200 kali rata-rata ini dikuadratkan. Gitu ya, ini dikuadratkan semuanya gitu ya. Untuk nanti dikalikan dengan NI-nya. Jadi 200 kali ini. Gitu ya. Oke, ini 200-nya dari sini. Nah, nanti ditambah gitu ya.
Nah, ini diselesaikan dulu gitu ya. Ditambah 200 yang di sini kali ini yang dikuadratkan sampai selesai 200 kali ini dikuadratkan. Nah, ini sudah selesai satu bagian yang ini saja ya. Nah, ini kemudian dikurangi. Ingat dikurangi. Ini ada fungsi dikurangi. Sigma N kali Y rata-rata baru di dalam kurung nanti dikuadratkan gitu ya. Jadi 200 ini dikali 3,78 ditambah gitu ya, karena sigmanya berada di sini gitu ya dan kuadratnya di luar gitu ya. Nah, ditambah 200 kali 3,3 sampai yang paling bawah 200 kali 2,59, kemudian kita kuadratkan. Nah, kemudian setelah ini yang dibagi ini ya, ini n-nya dari sini. Nah, jadi 200 ditambah 200, 400 tambah 500, 450 tambah 200, 650 tambah 200, 850 tambah 200 lagi ada 1050. Jadi N-nya adalah 1050. Nah, ketemulah besarannya untuk SSB itu adalah ini. Gitu ya. Nah, SSW itu rumusnya N1 dikurangi 1. Itu jadi ini dikurangi 1 semuanya. Gitu ya, dikurangi 1 semuanya gitu ya. Karena NI kurangi 1. Gitu ya, dikali standar deviasinya, langsung dikalikan standar deviasinya ini. Gitu ya, kemudian dikuadratkan. Gitu ya, standar deviasinya yang dikuadratkan. Jadi ini 199 ini masuk di sini ya, dikali dengan ini gitu ya, dikuadrat. Nah, sampai seterusnya itu sampai yang di akhir. Ini dikurangi 1 gitu ya. Kemudian kali 0,82 dalam kurung. Sesuaikan dengan rumus yang ada di sini. Hasilnya adalah ini ya, 663,87, sementara ini ya, ini untuk SSW-nya. Nah, yang SSB-nya adalah 184,38. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya apa? Kita masukkan angka-angka ini ke dalam tabel yang tadi sudah kita buat gitu ya, setelah menentukan hipotesis gitu ya. Nah, ini tabelnya tadi kita sudah masukkan gitu ya. Yang baru kita hitung tadi kan SS ini ya, SSB, yang ini SSW. Nah, tadi ingat kita rumusnya yang mean square itu kan SSB dikurangi dibagi ya, dibagi K min 1. K-nya itu ada 6 karena kelompok. N-nya 1050 dikurangi 6 kan gitu ya. Nah, ini ketemu. Totalnya tinggal ini ditambahkan saja gitu ya. Selesai. Nah, kemudian kan ini hasilnya adalah 184,38 dibagi 5 kan gitu ya. Dari ini. Nah, ketemulah ini. Nah, ini loh. Rumus ini loh. Nah, ini rumus ini lagi. Ini kan istilahnya adalah SSB gitu ya. Yang ini adalah SSW. Ini adalah DF gitu ya. Oke. Nah, ini hasilnya adalah dari 663,87 dibagi dengan ini 10.004 kurangi 6 ya. 4. Nah, ketemulah ini gitu ya. Nah, F hitung itu dari mana? Dari hasil ini loh. Gitu ya. Dari hasil ini loh dibagi dengan hasil yang ini gitu ya. Jadi langsung saja jadi dari 36,875 bagi dengan 0,636. Nah, ketemulah ini F hitung. Nah, ini yang nanti kita bandingkan dengan F tabel. Nah, kapan kita menyimpulkan H0 gitu ya? Menyimpulkan H0 itu pada saat F hitung gitu ya, lebih kecil dari F tabel. Nah, kapan kita menyimpulkan HA berarti kita nanti menolak H0-nya kita corak kan. Kalau di sini kan kita HA-nya yang kita tolak gitu ya. F hitung itu lebih besar dari F tabel gitu ya. Nah, kita lihat dulu untuk F tabelnya. Nah, ini adalah F tabel, kalian nanti bisa lihat di bukunya gitu ya. Jadi F tabel itu hitungannya adalah nanti kita
bandingkan degree of freedom-nya gitu ya. Degree of freedom-nya biasanya di sini gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 di atas gitu ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Ini panjang sekali sebenarnya gitu ya. Nah, degree of freedom itu kan rumusannya kan seperti ini untuk mencari F tabel gitu ya. Jadi K dikurangi 1 berarti 5 kan gitu ya. Nah, kemudian alfanya misalnya adalah 0,1% gitu ya. Jadi 0,1%. Nah, itu kemudian kita cari berapa sih untuk nilai alfanya kan gitu ya, untuk konversinya berapa. Nah, masih ingat kan untuk materi yang kemarin cara untuk mencari nilai alfanya dan konversinya gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau 0,1% di sini berarti nanti kita per 100 ya. Nah, itu adalah 0,001 gitu ya. Nah, oke, ini adalah kemudian 1 dikurangi 0,001. Nah, berapa tuh? Yang itu, nah hasilnya adalah 0,999. Nah, ini yang kemudian kita lihat di sini ya. Ini dari konversi nilai alfanya gitu ya. Nah, kemudian kita temukan titik pertemuannya. Ini 5, kemudian ini. Nah, titik pertemuannya kan di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai F tabel. Adalah 4,1. Nah, sekarang berapa sih tadi untuk yang eh, F hitung gitu ya. F hitungnya kita lihat gitu ya. Nah, kita lihat dulu untuk F hitung. Nah, F hitungnya adalah di sini 58,0 gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita kembali ke sana lagi. Nah, ini F tabelnya adalah 4,10. F hitungnya itu adalah 58,0 gitu ya. Kita cek lagi. Benarkah? Nah, benar ya, 58 ya. Oke. Nah, kemudian ini 58, ini F hitungnya 58, F hitung 58, F tabel 4,1. Berarti kita menolak atau menolak apa? Nah, kalau F hitung lebih besar dari F tabel dengan eh, ini ya, K-1 degree of freedom-nya, ini adalah nilai dari eh, derajat bebasnya, jadi derajat bebasnya itu pada derajat bebas baris, kemudian kolom gitu ya, dikurangi dengan 1 min alfa gitu ya. Nah, otomatis ketemulah di sini. Jadi F hitung 58, F tabelnya 4,1, jadi lebih besar dari F hitung gitu ya. Artinya kita adalah menyimpulkan HA. Nah, HO-nya gimana? Kita tolak. Sehingga kita menyimpulkan bahwasanya paling tidak itu ada satu kelompok yang FTP-nya berbeda. Oke. Oke. Nah, ini yang kemudian kita bisa simpulkan. Nah, lalu aplikasinya di dalam nanti kalau kita menggunakan tool seperti apa gitu ya. Jadi kalau tadi SSW, SSB ini sudah dihitungkan gitu ya oleh komputer gitu ya, oleh software gitu ya. Jadi ini sudah antar grupnya sudah dihitung. Kemudian sum of square dari antar dalam grup juga sudah dihitung. Nah, min square-nya juga sudah gitu ya. Nah, kemudian F hitungnya juga sudah, termasuk nanti adalah nilai dari P value-nya gitu ya, atau nilai signifikansinya. Oke, jadi signifikansinya ini sudah dihitung gitu ya. Nah, kita nanti tinggal
Kalau mau membandingkan ini berarti kita pakai yang F tabel. Tapi kalau pakai signifikansi sama seperti yang lain gitu ya. Jika signifikansinya itu adalah lebih besar dari nilai alfa, alfanya tadi 0,1 ya, persen ya, 0,1%, maka kita nanti akan menyimpulkan kebalikan ya, H0. H-nya apa? Kita tolak gitu ya, atau tidak kita simpulkan. Kalau signifikansinya lebih kecil dari alfanya ini ya, 0,1% gitu ya, maka kita menyimpulkan HA gitu ya. Nah, H0-nya gimana? Kita tidak simpulkan atau kita tolak gitu ya. Nah, sekarang contoh yang ini. Nah, contoh yang ini itu kan nilai signifikansi kalau dibandingkan ini yang 0,001 tadi berarti kan lebih gede yang ini gitu ya. Artinya berarti kita menyimpulkan yang H0 gitu ya. Jadi tidak ada beda untuk misalnya adalah FEP gitu ya. Tapi ini untuk kasus yang berbeda ya, FEP pada eh, ini berapa grup, jadi hanya ada 2 grup ya, ada 2 grup. Nah seperti itu, 3 grup, maaf, 3 grup itu ya. Jadi kemudian kita lihat untuk yang perbedaannya, coba kita lihat apakah benar sih ada perbedaan atau enggak. Nah ini ternyata signifikansinya semua berada di atas alfanya gitu ya. Nah sehingga kita menyimpulkan bahwasanya memang betul handalnya kita tolak. Jadi tidak ada perbedaan rata antar kelompok baik yang rendah, tinggi, rendah, sedang, sedang, tinggi, sedang, rendah. Nah seperti itu. Nah, itu sehingga nanti pada saat kita menggunakan SPSS gitu ya, atau software yang lain, kita akan dimudahkan di dalam perhitungan. Itu cuma nanti prinsip dasarnya yang kalian harus ingat adalah bagaimana nanti membuat suatu kesimpulan. Demikian untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.